Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu pendekatan pengajuan masalah atau problem posing approach. Kita akan membahas yang pertama yaitu pengertian pendekatan pengajuan masalah, yang kedua yaitu ciri-ciri dari pendekatan pengajuan masalah, yang ketiga langkah-langkah dari pendekatan pengajuan masalah, yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan dari pendekatan pengajuan masalah. Pengertian. Problem posing merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata problem yang memiliki arti masalah, soal atau persoalan, dan kata to pose yang artinya mengajukan. Sehingga problem posing diartikan sebagai pengajuan soal atau pengajuan masalah. Problem posing merupakan model pendekatan yang mengharuskan siswa menyusun pertanyaan sendiri atau memecah suatu soal menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih sederhana yang mengacu pada penyelesaian soal tersebut. Ciri-ciri yang pertama, pendidik menjadi rekan peserta didik yang melibatkan diri dan menstimulasi daya pemikiran kritis murid-muridnya, serta mereka saling memanusiakan. Yang kedua, pendidik dan peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya untuk mengerti secara kritis dirinya dan dunia tempat ia berada. Yang ketiga, pembelajaran problem posing senantiasa membuka rahasia realita yang menantang kemudian menuntut suatu tanggapan terhadap tantangan tersebut. Langkah-langkah. Langkah-langkah dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap awal, yang kedua tahap inti, dan yang ketiga tahap akhir. Tahap awal. Yang pertama, penyusunan rancangan kegiatan dan bahan pembelajaran. Yang kedua, guru mengorganisasi bahan pembelajaran dan mempersiapkannya. Yang ketiga, guru menyusun rencana pembelajaran. Tahap inti. Yang pertama, guru menjelaskan tentang pembelajaran yang akan diharapkan kepada siswa dengan harapan mereka dapat memahami tujuan serta dapat mengikuti dengan baik proses pembelajaran, baik dari segi frekuensi maupun intensitas. Penjelasan meliputi bahan yang akan diberikan pada kegiatan sampai dengan prosedur penilaian yang mengacu pada ketercapaian prestasi belajar, baik dari ranah kognitif maupun afektif. 2. Guru melakukan tes awal yang hasilnya akan menjadi dasar pengajar dalam membagi peserta didik ke dalam sejumlah kelompok. Apabila jumlah siswa dalam suatu kelas adalah 30 orang, agar kegiatan dalam kelompok berjalan dengan proporsional, maka setiap kelompok terdiri atas 5 orang, sehingga ada 6 kelompok. Fungsi pembagian kelompok supaya setiap kelompok terdiri atas siswa yang memiliki kecerdasan yang heterogen. 3. Pengajar kemudian menugaskan setiap kelompok belajar untuk meresum beberapa buku yang berbeda dengan sengaja dibedakan antar kelompok. 4. Masing-masing siswa dalam kelompok membentuk pertanyaan berdasarkan hasil resum yang telah dibuatnya dalam lembar problem posing 1 yang telah disiapkan. Yang kelima, kesemua tugas membentuk pertanyaan dikumpulkan kemudian dilimpahkan kepada kelompok yang lainnya. Misalnya, tugas membentuk pertanyaan kelompok 1 diserahkan kepada kelompok 2 untuk dijawab dan dikritisi. Tugas kelompok 2 diserahkan kepada kelompok 3 dan seterusnya hingga kelompok 6 kepada kelompok 1. Yang keenam, setiap siswa dalam kelompoknya melakukan diskusi internal untuk menjawab pertanyaan yang mereka terima dari kelompok lain, disertai dengan tugas resum yang telah dibuat kelompok lain tersebut. Setiap jawaban atas pertanyaan ditulis pada lembar problem posing 2. Yang ketujuh, pertanyaan yang telah ditulis pada lembar problem posing 1 dikembalikan pada kelompok asal untuk kemudian diserahkan pada guru dan jawaban yang terdapat pada lembar problem posing 2 diserahkan kepada guru. Yang terakhir yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil rangkuman dan pertanyaan yang telah dibuatnya pada kelompok lain.
Diharapkan adanya diskusi menarik di antara kelompok-kelompok, baik secara eksternal maupun internal, menyangkut pertanyaan yang telah dibuatnya dan jawaban yang paling tepat untuk mengatasi pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan. Yang ketiga adalah tahap akhir. Kegiatan observasi sebetulnya dilakukan bersamaan dan setelah rangkaian tindakan yang diharapkan pada siswa. Observasi yang dilakukan bersamaan dengan tindakan adalah pengalaman terhadap aktivitas dan produk dalam kelompoknya masing-masing dan terhadap kelompok lainnya. Produk yang dimaksudkan di sini adalah sejauh mana kemampuannya dalam membentuk pertanyaan. Apakah pertanyaan ataupun aktivitas lebih mengarah pada aspek afektif atau aspek kognitif. Selanjutnya yaitu kelebihan dari pendekatan pengajuan masalah. Yang pertama yaitu siswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mendidik siswa berpikir secara sistematis. Yang ketiga, mendidik siswa agar tidak mudah putus asa dalam mengalami kesulitan. Yang keempat, siswa mampu mencari berbagai jalan dari kesulitan yang dihadapi. Yang kelima, mendatangkan kepuasan tersendiri bagi siswa jika soal yang dibuat tidak mampu diselesaikan oleh kelompok lain. Yang keenam, siswa akan terampil menyelesaikan soal tentang materi yang diajarkan. Yang ketujuh, siswa berkesempatan menunjukkan kemampuannya pada kelompok lain. Yang kedelapan, siswa mencari dan menemukan sendiri informasi atau data untuk diolah menjadi konsep, prinsip, teori, atau kesimpulan. Selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, pembelajaran problem posing membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, membutuhkan buku penunjang yang berkualitas untuk dijadikan referensi pembelajaran, terutama dalam pembuatan soal. Yang ketiga, pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan problem posing, suasana kelas cenderung agak gaduh karena siswa diberi kebebasan oleh guru pengajar. Demikianlah materi tentang pendekatan pengajuan masalah, dan terima kasih.